Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesehan be fun. Nice people, today we are going to study about simple present tense. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense, baik itu verbal sentence maupun nominal sentence. Materi kali ini, simple present tense yang akan kita pelajari adalah tentang functionnya, kemudian karakteristiknya, formulanya, dan yang terakhir kita akan latihan soal. Function. Apa sih itu fungsi dari simple present tense? Simple present tense mempunyai dua fungsi. Yang pertama, untuk menyatakan general truth atau kebenaran umum. Yang kedua, untuk menyatakan habitual atau sebuah kebiasaan atau kegiatan yang biasa sehari-hari kita lakukan. Contoh dari general truth adalah the sun rises in the morning. Matahari terbit di pagi hari. Nah, matahari terbit di pagi hari itu adalah sebuah kebenaran umum karena setiap pagi matahari pasti terbit. Contoh yang kedua misalnya, giraffe has a long neck. Jerapah mempunyai leher yang panjang. Itu adalah sebuah kebenaran. Sedangkan untuk contoh habitual adalah Tiara usually gets up at 6 a.m. Tiara biasanya bangun tidur jam 6 pagi. Ini adalah sebuah kebiasaan atau sebuah daily routines. Contoh kedua, Mr. and Mrs. Damar go jogging every afternoon. Bapak dan Ibu Damar pergi jogging setiap sore. Nah, ini adalah sebuah kebiasaan dilakukan oleh Pak Damar dan juga Bu Damar yang setiap sore melakukan jogging. Lalu, apa sih karakteristiknya? Ada beberapa ciri yang bisa kita jadikan patokan untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah simple present tense. Yang pertama adalah verb-nya. Yang kedua adalah adverb of time-nya. Jadi yang bisa kita jadikan patokan untuk mengidentifikasi apakah sebuah kalimat itu merupakan kalimat yang menggunakan pola simple present tense, itu bisa dilihat dari verb-nya maupun dari adverb of time-nya. Yang pertama, apabila kalimat itu berupa kalimat verbal, biasanya verb-nya itu merupakan verb 1 atau verb ditambahin huruf S atau OS di belakangnya. Ingat, ada tambahan S-nya, kalau nggak gitu verb 1 aja murni. Contohnya misalnya play, likes, ada tambahan S-nya di sini, likes. Helps, ada tambahan S-nya di belakang. Read, nggak ada apa-apanya, murni. Sedangkan untuk kalimat nominal, biasanya menggunakan to be, am, is, are. Jadi, kalau kalian menemui kalimat atau sentence, di situ verb-nya atau kata kerjanya ada tambahan S-nya seperti ini, atau kalau ada menggunakan am, is, atau are, maka bisa diidentifikasi bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang menggunakan pola simple present tense. Adverb of time sekarang. Adverb of time-nya apa saja? Ada always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, twice a day, 2 kali sehari. Jadi apabila kalian menemukan kalimat ada kata-kata ini di situ, maka bisa diidentifikasi bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang menggunakan pola simple present tense. Mari sekarang kita coba latihan apakah kalimat-kalimat di sini merupakan kalimat yang menggunakan pola simple present tense. Yang pertama, Cookie is Tata's best friend. Ada kata is di sini. Ingat, apabila ada is, am, are, maka kalimat tersebut adalah simple present tense. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kalimat pertama adalah simple present tense. Yang kedua, Jimmy was a good singer. Adakah verb di sini yang menggunakan S? Adakah di sini yang menggunakan is, am, atau are? Ada? Karena tidak ada, maka kalimat kedua bukanlah simple present tense. Lanjut ke kalimat ketiga. Kalimat ketiga, Tata
often plays game with Cookie. Mana sih kata yang bisa kita gunakan? Kata kuncinya adalah ada kata often, adverb of time-nya. Yang kedua, verb-nya di sini menggunakan S, ada S-nya. Maka bisa disimpulkan bahwa kalimat ketiga adalah simple present tense. Ada dua tipe dari simple present tense. Yang pertama adalah nominal sentence. Apa sih itu nominal sentence? Nominal sentence adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya atau verb setelah subjeknya. Nominal sentence ini mempunyai rumus umum subject plus is atau am atau are plus noun atau adjective atau adverb. Noun itu apa sih? Noun itu adalah kata benda. Contohnya, teacher, car, book. Sedangkan adjective adalah kata sifat. Contohnya, beautiful, cantik, happy, senang, small, kecil. Sedangkan adverb adalah kata keterangan. Bisa kata keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Contohnya adalah in the morning, di pagi hari. At 7 p.m. On the table, di atas meja. Ingat ya, rumus umumnya adalah subject plus to be, is, am, atau are, plus noun atau adjective atau adverb. Sekarang kita akan ke formula dari nominal sentence satu per satu. Apabila subjeknya itu I, saya, maka to be yang digunakan adalah am. I am. Sedangkan apabila subjeknya itu adalah she, he, dia laki-laki, it, book, benda hanya satu saja, Juki, nama orang hanya satu saja, maka to be yang digunakan adalah is. Namun, apabila subjeknya berupa you, kamu, we, kami, they, mereka, benda lebih dari satu, ciri benda lebih dari satu, di sebelah noun-nya ditambahin s, maka to be yang digunakan adalah are. Lalu, bagaimana formulanya untuk kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif? Untuk kalimat positif, apabila subjeknya I adalah subject plus am plus noun plus adjective atau adverb. Untuk kalimat negatif, gampang. Setelah to be am, kita tambahkan dengan not. Jadi, subject plus am, not, plus noun or adjective or adverb. Sedangkan untuk interrogative, am-nya kita taruh di depan. Am plus subject plus noun or adjective or adverb. Apabila subjeknya she, he, it, books, Juki, to be-nya is, maka untuk kalimat positifnya adalah subject plus is plus noun or adjective or adverb. Untuk kalimat negatifnya, setelah is kita tambahkan dengan not. Subject plus is not plus noun or adjective or adverb. Untuk kalimat interrogatifnya, is-nya kita taruh di depan. Is plus subject plus noun or adjective or adverb. Apabila subjeknya you, we, they, books dengan to be are, untuk kalimat positifnya adalah subject plus are plus noun or adjective or adverb. Untuk kalimat negatifnya, subject plus are not plus noun or adjective or adverb. Sedangkan untuk interrogatifnya, are-nya kita pindah ke depan. Are plus subject plus noun or adjective or adverb. Sekarang kita ke contoh soal. Ingat, she, he, it, car, kemudian nama orang hanya satu saja, maka dia menggunakan to be is. Sedangkan untuk you, they, we, kemudian benda lebih dari satu, dua orang atau lebih nama, maka menggunakan to be are. Sedangkan I, to be-nya adalah am. Sekarang kita akan menentukan to be apa yang tepat untuk subjek berikut. Yang pertama,
Saripudin, bla bla bla, a good student. Kita tidak perlu melihat yang belakang. Yang hanya kita perhatikan adalah subjeknya. Karena to be ini tergantung subjeknya, tergantung depannya. Untuk yang belakang, kita tidak perlu memperhatikannya. Yang pertama adalah Saripudin. Nah, Saripudin itu kan nama orang satu, sama dengan kayak Fajar. Ingat, Fajar to be-nya adalah is. Maka Saripudin to be-nya adalah is. Yang kedua, subjeknya rabbits. Ada S-nya di sini, rabbits. Ini sama kayak ini kan, ada S-nya di belakang. Nah, kalau cars sama kayak rabbits itu to be-nya are, maka rabbits to be-nya juga are. Fajar and Fikri. Nama dua orang sama kayak V and J. Karena dua orang to be-nya adalah are. He. Sama kayak gini he, maka to be-nya adalah is. I. Kalau I to be-nya adalah am. Sekarang kita akan membuat kalimat dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif berdasarkan gambar. Misal ada gambar begini, saya bisa menuliskan misalnya Fikri adalah dokter. Maka kalimat positifnya menjadi Fikri. Fikri to be-nya adalah is, nama orang. Fikri is doctor. Itu kalimat positifnya. Untuk kalimat negatifnya, Fikri, kita tulis lagi, is setelah is tadi ditambahkan dengan not, maka Fikri is not doctor. Untuk kalimat interrogatifnya, is-nya yang awalnya di tengah, kita pindahkan ke depan. Is kemudian diikuti dengan subjeknya, Fikri doctor. Apakah Fikri doctor? Untuk kalimat positif, is-nya di tengah, kemudian negatif sebelahnya is ditambah dengan not. Untuk kalimat interrogatifnya is-nya pindah ke depan. Contoh lagi, they to be-nya adalah are. Mereka bahagia, maka bisa kita tuliskan jadi they are happy. Untuk kalimat negatifnya, kita bisa tuliskan lagi they to be-nya tetap are, kita tambahkan dengan not. They are not happy. Mereka tidak bahagia. Untuk kalimat interrogatifnya, apakah mereka bahagia? Maka are-nya kita pindah ke depan. Are they happy? Apakah mereka bahagia? Contoh berikutnya, saya lelah. Maka bisa kita tuliskan I to be-nya am. Lelah, tired. I am tired. Kalau untuk negatifnya, saya tidak lelah, maka I to be-nya am kita tambahkan dengan not. Tired. Bagaimana dengan interrogatifnya? Khusus untuk I am, kita ubah menjadi you are. Karena kita nggak mungkin nanya buat diri kita sendiri, apakah saya lelah? Pastikan nanyanya, apakah kamu lelah? Maka menjadi am berubah menjadi are, I berubah menjadi you. Kemudian kita tambahkan dengan adjektifnya. Are you tired? Apakah kamu lelah? Kita menuju ke verbal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang ada kata kerjanya atau verb-nya setelah subjek. Untuk rumus umum dari verbal sentence adalah subject plus verb 1 atau verb ditambahin s atau es plus object. Verb itu apa sih? Verb itu adalah kata kerja. Contohnya, play, bermain. Get, mendapat. Cook, memasak. Drinks, minum. Itu adalah contoh kata kerja. Untuk menentukan verb itu menggunakan s atau tidak, maka kita harus memperhatikan subjeknya terlebih dahulu. Apabila subjeknya berupa I, you, they, we, cats, benda lebih dari satu, maka dia hanya menggunakan verb satu tanpa tambahan s. Contohnya, play. Untuk kalimat negatif, dia menggunakan auxiliary do. Jadi dia nanti do not play. Sedangkan apabila subjeknya itu she, he, it, cat, benda hanya satu saja, maka dia ada tambahannya s di sini. Verb-nya ada tambahan s. Jadi
plays. Kalau I, you, they, we, cats dia hanya play, I play, you play, they play, we play, cats play. Tapi kalau she, he, it, cat benda hanya satu, dia ada tambahan s-nya di belakang sini. Jadi plays. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, dia menggunakan does not, bukan do not, tapi does not. S-nya berubah menjadi does di sebelah sini. Kapan sih sebuah verb itu menggunakan tambahan s atau es? Verb yang berakhiran dengan huruf ss, ch, sh, x, o, maka dia ditambahkan es di belakangnya. Contohnya misalnya go jadi goose, kiss jadi kisses, watch jadi watches, wash jadi washes. Jadi ada tambahan es-nya, bukan hanya sekedar s. Kemudian verb yang berakhiran dengan y, sebelumnya itu adalah huruf konsonan, maka y-nya berubah menjadi i ditambahkan dengan es di belakangnya. Contohnya study jadi studies. Dia kan berakhiran dengan huruf y, tapi sebelumnya ini adalah huruf konsonan, huruf mati, maka y-nya berubah menjadi i, kemudian ditambahkan es di belakangnya. Study jadi studies. Contoh lagi misalnya cry, jadi cries. Sebelum y adalah huruf r adalah huruf konsonan, maka y-nya di sini berubah menjadi i dan ditambahkan dengan es, jadi cry jadi cries. Sedangkan apabila verb-nya itu berakhiran dengan huruf y, tapi sebelumnya adalah huruf vokal, maka hanya cukup ditambahkan dengan s saja. Contohnya misalnya play, jadi plays. Play, sebelum y itu adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah a, i, u, e, o. Maka cukup di belakang huruf y kita tambahkan dengan s. Contoh lagi, enjoy, jadi enjoys. Kita ke contoh soal. Masih ingat? Apabila subjeknya she, he, it, car, nama orang satu saja, maka verbnya ditambahi dengan s atau es. Sedangkan untuk subjeknya I, you, they, we, kemudian benda lebih dari satu ditandai dengan adanya huruf s di sini, nama orang lebih dari satu, maka dia hanya menggunakan verb satu saja tanpa ada tambahan s atau es. Contohnya, kita ke kalimat pertama. Tata kiss or kisses cookie. Cukup fokus ke subjeknya. Subjeknya adalah Tata. Karena Tata itu hanyalah satu orang, nama satu orang sama seperti Fajar, maka verbnya harus ada tambahan s-nya. Maka jadinya adalah Tata kisses. The rabbits. Ada huruf s-nya di sebelahnya rabbits, artinya dia lebih dari satu, sama kayak cars. Maka it atau its. It's. Fajar and Fikri. Dua orang, lebih dari satu orang, berarti sama kayak V and J. Maka dia verb satunya tanpa s. Maka jadinya adalah sleep. She. Kalau she, dia harus menggunakan verb s. Maka dia she writes. I. Hanya verb satu saja tanpa s, maka I make. Sekarang kita menuju formula untuk kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif untuk verbal sentence. Apabila subjeknya berupa she, he, it, book, benda hanya satu saja, Cuki, nama orang satu saja, untuk kalimat positifnya adalah subject plus verb tambahkan dengan s atau es plus object. Untuk kalimat negatifnya, subject plus does not. Ingat, dia menggunakan does not plus verb 1, tidak ada tambahan s-nya di sini, plus object. Untuk interrogatifnya, does dipindah ke depan, plus subject, plus verb 1, plus object. Sedangkan apabila subjeknya berupa I, you, they, we, books, benda lebih dari satu, untuk kalimat positifnya adalah subject plus verb 1
tanpa tambahan s atau es plus objek. Untuk kalimat negatifnya, subject plus do not plus verb 1 plus objek. Untuk interrogatifnya, do plus subject plus verb 1 plus objek. Sekarang kita ke contoh soal bagaimana cara membuat kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif. Sekarang kita ke contoh yang pertama. Jajang mencuci piring. Maka kita bisa menuliskan Jajang mencuci adalah wash, karena Jajang itu adalah satu orang, maka dia jadi Jajang washes. Objeknya the dishes. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, ingat apabila dia menggunakan es, maka dia harus menggunakan does not. Maka bisa kita tuliskan Jajang, es-nya kita keluarin berubah menjadi does not, diikuti dengan verb satu saja, wash the dishes. Sedangkan untuk interrogatifnya, does-nya kita pindah ke depan. Does Jajang wash the dishes? Contoh yang kedua. They, karena they itu lebih dari satu orang, maka verb-nya tanpa tambahan s. Jadi they cook fried rice. Untuk kalimat negatifnya, jadi they cook, karena tidak ada tambahan es-nya, maka dia pakainya adalah do not, diikuti dengan cook fried rice. Mereka tidak memasak nasi goreng. Untuk kalimat negatifnya, apakah mereka memasak nasi goreng? Maka do-nya kita pindahkan ke depan. Do they cook fried rice? Contoh berikutnya, Jono reads, karena Jono satu orang, maka sebelahnya verb-nya harus kita tambahkan dengan s. Jono reads novel. Untuk kalimat negatifnya, Jono, s-nya kita keluarkan jadi does not, kemudian read novel. Sedangkan interrogatifnya, does-nya kita taruh ke depan. Does Jono read novel? Oke, itu tadi semua penjelasan tentang simple present tense dari nominal sentence dan juga verbal sentence. Semoga bermanfaat buat kalian. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!